Demokrasi adalah sistem penempatan rakyat dalam pemegang kendali kedaulatan tertinggi untuk memutuskan keputusan bersama. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Dasar, yang dimana dalam negara yang berdemokrasi, rakyat bukan hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi untuk menentukan nilai dari keputusan bersama. Maka dari itu, demokrasi adalah suatu bentuk pengakuan dari suara rakyat yang memiliki nilai dari kehidupan. Namun, demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilu atau pemerintahan. Dalam makna yang luas, demokrasi hadir ketika setiap individu diberikan ruang untuk berpendapat, didengar dengan setara, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama. Demokrasi mengajarkan bahwa keputusan yang baik itu bukan keputusan yang diambil dalam sepihak, melainkan keputusan yang hadir dalam diskusi, pertimbangan, dan partisipasi bersama. Karena pada dasarnya demokrasi itu bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tetapi tentang bagaimana suara yang layak diberi tempat yang layak. Demokrasi berdiri di atas beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada kebebasan berpendapat, sebagaimana dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kedua ada kesamaan hak, yaitu setiap individu memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar belakang, status, dan perbedaan lainnya. Yang ketiga ada musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, baik melalui diskusi maupun pemungutan suara. Dan yang terakhir ada penghormatan terhadap keberagaman pandangan, karena perbedaan pendapat dalam demokrasi bukanlah suatu ancaman, melainkan bagian dari proses untuk menuju keputusan yang lebih matang. Sebuah lingkungan yang dapat dibilang demokratis terdapat beberapa karakteristik utama. Yang pertama, adanya kesempatan yang setara bagi individu untuk berpartisipasi. Yang kedua, adanya kebebasan dalam menyampaikan sesuatu tanpa tekanan. Yang ketiga, adanya pengambilan keputusan yang dilakukan secara jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat, adanya tanggung jawab yang diberi oleh pihak yang diberi amanah untuk menjalankan keputusan tersebut. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak dijalankan untuk mendominasi, tetapi untuk mewakili dan melayani kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hakikat demokrasi, sistem pemerintah oleh rakyat, untuk rakyat, dan juga untuk bersama. Artinya, kekuasaan dilakukan oleh rakyat dan juga dipilihnya wakil oleh rakyat dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penerapan demokrasi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan kampus maupun lingkungan sekolah. Contoh penerapannya sebagai ketua organisasi, ketua kelas, maupun ketua himpunan. Nah, setiap calon diberi kesempatan untuk menyampaikan visi, misi, serta gagasannya. Nah, setiap anggotanya memiliki hak untuk memilih sesuai dengan pertimbangannya. Dan ketika hasilnya ditetapkan, seluruh pihak menerima keputusan tersebut sebagai hasil dari proses yang telah disepakati bersama. Dari situ kita belajar bahwasannya demokrasi ini bukan hanya mengenai siapa yang menang, tetapi bagaimana proses berjalannya demokrasi ini bisa berjalan dengan adil dan terbuka. Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang memilih. Demokrasi adalah kesadaran untuk mendengar, keberanian untuk menyampaikan pendapat, Dan kedewasaan untuk menghargai perbedaan untuk demokrasi yang sehat. Tidak hanya dibangun oleh sistem yang baik, tetapi juga dibangun oleh masyarakat yang bijak dalam menjalankannya.